akan kami jelaskan proses penggunaan titrasi menggunakan botol infus. Nanti ketika kalian menggunakan botol infus ini sebagai alat titrasi, perhatikan untuk susunan alatnya kita set gimana caranya agar botol infus ini bisa berdiri dengan tegak, tidak terlalu goyang-goyang dan agak kenceng. Jadi nanti ketika kalian men-set aktif dan botol ini, usahakan agar ketinggiannya diperkirakan tepat ketika kita akan titrasi. Jadi jangan terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Untuk selanjutnya penggunaan alat ini, yang pertama, botol infus ini nanti kita isi dengan larutan standar. Pada proses titrasi kali ini karena kita menggunakan alkalimetri, yaitu larutan standar berupa larutan NaOH1N. Untuk memasukkan larutan standar ini ke dalam botol, kita bisa menggunakan corong sebagai alat bantu agar mempermudah pemasukan larutan. Untuk memasukkannya, kita cukup memasukkan ini ke dalam botol infus. Hati-hati, pastikan keran di bagian bawah tertutup sampai dengan volume tertentu. Dan kita anggap ini cukup. Ambil. Untuk selanjutnya, sebelum kita gunakan, pastikan bahwa pada regulator ini larutan sudah turun ke bawah. Jadi jangan sampai pada regulator belum terisi oleh larutan. Jadi sebelum digunakan kita buka dulu agar sudah timbul tetesan yang tertampung di regulator. Selanjutnya kita tutup dan sudah, berarti botol infus ini siap digunakan untuk proses titrasi. Selanjutnya adalah penyiapan larutan analit. Larutan analit yang kita gunakan yaitu HCl dengan konsentrasi yang kita sendiri belum tahu, yaitu akan kita cari berdasarkan proses titrasi menggunakan botol bekas infus ini. Prosesnya yaitu analit yang akan kita teliti ini kita ambil 10 mili menggunakan gelas itu. Kita ambil 10 mili, usahakan tepat di skalanya. Ini, jadi tepat pada skala 10 mili. Selanjutnya, ketika sudah tepat, kita pindahkan ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya, untuk penanda proses titrasi tersebut, tambahkan larutan indikator fenolftalin sebanyak 2-3 tetes. 2, 3. Untuk proses selanjutnya yaitu proses titrasi. Untuk proses titrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa selang masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Jadi selang masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Proses titrasi kita lakukan sampai dengan timbul warna merah muda di dalam gelas Erlenmeyer ini. Proses kita mulai dengan membuat selang ini meneteskan larutan NaOH. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Proses kita hentikan terlebih dahulu. Pada proses tadi kita lihat bahwa setiap kali penambahan timbul bercak warna merah di dalam Erlenmeyer. Hal itu menandakan bahwa proses titrasi akan mencapai titik kesetimbangan atau titik ekuivalen. Oleh karena itu, buatlah tetesannya menjadi lebih lama, artinya lebih teratur tapi dalam tempo yang lebih lama, sehingga tetesannya bisa kita hitung dengan lebih hati-hati. Kita teruskan 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kita bisa menghentikan setiap saat 61 untuk memastikan jangan sampai terjadi kelebihan
volume NaOH yang kita teteskan. Kita bisa lanjutkan lagi. 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kita lihat. Sudah. Karena sudah terjadi perubahan, proses titrasi ini kita hentikan. Hasil yang kita dapatkan berupa larutan dengan warna merah muda yang tipis. Hal ini menandakan bahwa proses titrasi sudah mencapai titik ekivalen. Ya. Untuk selanjutnya, proses perhitungan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, bahwa untuk titrasi menggunakan botol infus 1 mili itu setara dengan 20 tetes. Karena ini tadi sebanyak 80 tetes, atau bisa kita hitung bahwa larutan yang kita keluarkan dari botol infus sebanyak 4 mili. Untuk proses perhitungan dan sebagainya nanti kita jelaskan tersendiri pada bagian yang lain. Demikian proses titrasi menggunakan botol infus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.